Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam mata kuliah manajemen pembiayaan syariah, dan pada pagi hari ini kita sudah sampai pada pembahasan yang kelima, yaitu tentang kebijakan dan organisasi penyaluran pembiayaan di bank syariah. Nah, seperti apa teman-teman kebijakan dan organisasi penyaluran dana di bank syariah? Nanti akan kita perdalam secara lebih mendalam. Namun sebelum kita bahas, mari kita awali perkuliahan pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Bibarakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Oke, baik teman-teman, semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah tadi bisa membawa keberkahan tersendiri bagi proses kita dalam mencari ilmu. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja teman-teman, jadi di kebijakan dan organisasi penyaluran pembiayaan di bank syariah nanti kita akan coba ketentuan umumnya seperti apa, kemudian organisasi penyaluran dananya itu seperti apa, nanti kita akan dalami sama-sama. Oke ya, langsung saja. Jadi yang pertama tentang ketentuan umum dari kebijakan dan organisasi penyaluran pembiayaan di bank syariah. Yang pertama adalah pengertiannya. Nah, yang dimaksud dengan pengertian penyaluran dana itu apa teman-teman? Jadi penyaluran dana ini adalah transaksi penyediaan dana dan barang begitu ya, atau fasilitas lainnya kepada nasabah, tentunya yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Jadi penyediaan dana atau barang ya, tapi yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Nah, tentu menggunakan standar akuntansi perbankan syariah. Selain itu juga nggak boleh termasuk dalam penyaluran dana yang dilarang menurut ketentuan Bank Indonesia. Jadi konteksnya dalam penyaluran dana itu adalah ada transaksinya, kemudian tidak bertentangan dengan syariah Islam dan harus sesuai dengan standar akuntansi perbankan syariah dan tidak melanggar ketentuan Bank Indonesia gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah fungsi dari penyaluran dana itu apa sih sebenarnya? Jadi fungsi penyaluran dana itu ada 4 teman-teman. Ada 4 fungsi. Yang pertama adalah meningkatkan daya guna, peredaran dan lalu lintas uang. Itu jelas fungsi utama dalam penyaluran dana ya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan daya guna dan peredaran uang itu sendiri. Jadi uang itu nggak boleh berhenti di salah satu orang, sehingga bisa ditingkatkan daya gunanya oleh orang lain. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan aktivitas investasi ya, dan pemerataan pendapatan. Sehingga orang yang kaya tidak semakin kaya, tapi juga bisa memberi kesempatan orang yang sebenarnya tidak punya modal, tapi dia bisa meningkatkan pendapatannya. Nah, itu maksudnya meningkatkan aktivitas investasi dan pemerataan pendapatan. Kemudian yang keempat adalah sebagai aset ya. Jadi penyaluran dana ini berfungsi sebagai aset terbesar yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi bank itu sendiri. Jadi fungsi utamanya seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya adalah pejabatnya siapa ya. Jadi pejabatnya adalah ya pejabat bank dalam penyaluran dana itu. Jadi yang dimaksud dengan pejabat bank ini adalah
dalam kebijakan dan prosedur dalam bank syariah ya. Ya, ini terdiri dari Dewan Komisaris, begitu ya. Kemudian Dewan Pengawas Syariah atau DPS, kemudian direksi, tentu juga satuan kerja penyaluran dana yang lain, misalnya kayak manajer marketing, account officer, bagian support penyaluran dana, kan begitu. Nah, baru setelah itu pimpinan cabang dan manajer operasional. Selanjutnya adalah Komite Kebijakan Penyaluran Dana. Nah, dalam Komite Kebijakan Penyaluran Dana ini bisa diartikan sebagai suatu majelis yang beranggotakan komisaris, kemudian direksi, dewan pengawas syariah, manajer marketing, manajer operasional, dan bagian support tadi yang saya sebutkan tadi, yang berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan penyaluran dana. Tentu juga mengawasi supaya proses penyaluran dana ini bisa dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah Komite Penyaluran Dana. Maksudnya siapa komite itu? Komite di sini adalah suatu majelis yang berwenang ya, memberikan persetujuan atau penolakan pengajuan penyaluran dana. Jadi nanti Komite Penyaluran Dana ini memiliki tugas penting ya, apakah menyetujui atau menolak pengajuan dari nasabah penyaluran dana itu. Biasanya ini kan dari nasabah diajukan oleh account officer, kemudian disetujui apa enggak. Nah, di sini nanti beranggotakan ada komisaris, direksi, dan manajer marketing. Kemudian evaluasinya, ya, evaluasi dalam penyaluran dana seperti apa. Nah, jadi untuk tetap menjaga efektivitas kebijakan prosedur penyaluran dana ya, biasanya bank syariah ini akan melakukan kajian secara berkala. Ya, seminim-minimnya 1 kali dalam 2 tahun teman-teman. Nah, nanti apabila terdapat perubahan atau penambahan kebijakan baru ya dalam penyaluran dana yang sekiranya belum ada dalam prosedur penyaluran dana ya, belum ada di KPD ya, kebijakan prosedur penyaluran dana, maka perubahan atau penambahan kebijakan ini nanti dituangkan terlebih dahulu dalam keputusan Komite Kebijakan Penyaluran Dana ya. Jadi evaluasi ini nanti juga akan berkaitan dengan Komite Penyaluran Dana gitu teman-teman. Oke, selanjutnya prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana ya. Kenapa kok butuh prinsip kehati-hatian? Ya karena ini kaitannya dengan proses penyaluran dana teman-teman. Jadi tidak asal-asalan. Jadi butuh yang namanya prinsip kehati-hatian. Nah, dalam prinsip kehati-hatian ini yang pertama teman-teman perlu ketahui kebijakan pokok dalam penyaluran dana. Nah, jadi setiap proses penyaluran dana itu harus mengacu pada pedoman yang berlaku. Nah, pedoman yang berlaku ini ada 5 hal ya kebijakan pokok yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah prinsip kehati-hatian ya, seperti tadi yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua adalah kebijakan penyaluran dananya itu seperti apa. Kemudian perlu juga dilihat sektor ekonomi dan segmen pasar ya, karena ini menjadi kebijakan yang sangat perlu untuk dipertimbangkan. Kemudian penyaluran dana mana saja yang perlu dihindari dan juga jenis penyaluran dananya nanti seperti apa. Nah, oke, kita akan bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama terkait tentang prinsip kehati-hatian. Nah, dalam penerapan prinsip kehati-hatian ini menjadi suatu komitmen ya. Komitmen, jadi setiap proses penyaluran dana ini harus mengacu pada kebijakan yang berlaku. Baik itu mengacu pada ketentuan Bank Indonesia maupun kebijakan umum penyaluran dana bank itu sendiri. Jadi harus sehat ya teman-teman, harus sehat, harus mengikuti prosedurnya. Oke. Nah, yang pertama
dalam penerapan prinsip kehati-hatian ini teman-teman harus tahu ya, ada sebuah prinsip 5C 1S gitu ya. Jadi prinsip dari penyaluran dana yang sehat itu yang pertama adalah mengerti, memahami, menguasai, dan bisa melaksanakan prinsip 5C 1S ini. 5C 1S itu apa? 5C itu adalah karakter. Ya, kemudian yang kedua adalah capacity, kapasitasnya. Kemudian yang ketiga adalah capital. Yang keempat adalah condition. Dan yang kelima adalah collateral. Nah, dan S-nya satunya adalah sesuai ketentuan syariah. Biasanya teman-teman tentu sudah tahu ya dari anak-anak perbankan syariah itu yang ketika proses penyaluran dana ini harus dilihat 5C 1S-nya, karakternya nasabah bagaimana, kapasiti kemampuannya nasabah seperti apa, kemudian kapitalnya, modal yang dimiliki nasabah saat ini berapa, kondisinya seperti apa, kolateralnya seperti apa, dan tentu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Maka setiap pejabat bank yang berhubungan dengan penyaluran dana ini harus menempuh prosedur yang sehat, benar gitu ya, karena nanti ada beberapa hal yang perlu dilihat, yaitu misalnya kayak dokumentasi, administrasi, pengawasan penyaluran dananya gimana, apakah sehat apa enggak gitu. Oke, kemudian yang kedua adalah terkait tentang penyaluran dana yang perlu mendapat perhatian khusus. Ini istilahnya adalah BMPD. BMPD ini batas maksimum pemberian kredit penyaluran dana. Jadi gini teman-teman, dalam penyaluran dana yang mendapat perhatian khusus ini berdasarkan tentuan Bank Indonesia ini ada prioritas gitu. Prioritas nasabah, misalnya 25 nasabah terbesarnya. Nah, maka perlu mengacu pada kebijakan pokok pemberian penyaluran dana. Nah, terkait dengan BMPD atau batas maksimum pemberian kredit ini, jadi supaya bank ini bisa tetap aman, kemudian risikonya juga bisa diperhitungkan, maka harus mengacu pada ketentuan yang berlaku. Yang pertama ya, bank ini tidak mengalami sebuah perbedaan kebijakan dalam penetapan persyaratan penyaluran dana. Jadi nasabah satu dengan nasabah yang lain harus konsekuen dan konsisten. Jadi ketika menetapkan kebijakannya harus sama antara nasabah satu dengan nasabah lainnya. Tidak ada pembedaan-pembedaan supaya tidak ada spesial pemberian kebijakan spesial itu enggak ada. Jadi harus sesuai gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kebijakan pemberian penyaluran dana kepada pihak-pihak nasabah ya tadi ya. Ini harus mematuhi ketentuan penyaluran dana termasuk ketentuan batas maksimumnya berapa. Jadi pemberian kredit penyaluran dana di BMPD ini harus sesuai dengan ketentuan maksimumnya berapa gitu. Nah, terus kemudian perlu juga diketahui bahwa dalam plafon daring ya. Jadi plafon daring ini, bank ini dilarang melakukan yang namanya plafon daring terhadap penyaluran dana dalam bentuk piutang jual beli yang dalam hal ini konteksnya terindikasi bermasalah ya, apalagi memberikan tambahan margin yang tertunggak gitu ya, dan pokoknya dijadikan harga beli baru. Nah, ini juga nggak boleh ini bagi bank itu nggak boleh, bank syariah. Kemudian yang selanjutnya juga misalnya nanti ada penyaluran dana yang bermasalah, jadi harus diselesaikan berdasarkan tindak lanjut yang dibuat atau disetujui oleh komite penyaluran dana, tentunya harus dengan mengacu pada prinsip penyaluran dana yang sesuai fatwa DSN, Dewan Syariah. Nah, terkait tentang bagaimana cara menyelesaikan agunan-agunan ini,
prinsipnya agunan yang diambil alih pihak bank ini adalah untuk mengurangi risiko penyaluran dana yang bermasalah. Jadi untuk mengurangi risiko masalah di nasabah ya. Jadi bank ini harus menetapkan tata cara bagaimana mengambil alih jaminan agunan ya, termasuk juga pelepasannya agar tidak timbul masalah di kemudian hari gitu. Selanjutnya adalah di kebijakan penyaluran dana teman-teman. Jadi di kebijakan penyaluran dana pihak terkait ini pemberlakuan ketentuan ini biasanya bertujuan untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat gitu ya, supaya bank ini benar-benar terlihat sehat ya, tidak ada masalah begitu. Nah, maka bank dalam menyalurkan dananya ini harus berusaha menyebar risiko ya. Jadi risiko jangan dimiliki sendiri oleh bank, tapi juga risiko ini disebar ya. Artinya berbagi risiko, berbagi hasil juga berbagi risiko begitu. Nah, maka yang pertama ya terkait tentang BMPD. BMPD tadi apa? Batas maksimum pemberian kredit penyaluran dana ini harus sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak bank dengan nasabah, tentu dengan jangka waktu tertentu ya. Jadi termasuk dalam BMPD ini nanti ada batas maksimum penyaluran dana ini sebesar 10% sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian yang kedua, cara perhitungan BMPD-nya gimana? Ya, ini didasarkan atas jumlah yang terbesar dari penjumlahan penyediaan dana atau plafon penyediaan dana dengan berbagai ketentuan. Kalau teman-teman nanti baca tentang BMPD ini, di sana ada ya aturan fasilitas penyaluran dana dan penarikannya ini dilakukan secara bertahap, biasanya gitu. Jadi BMPD ini dihitung dari jumlah fasilitas yang disediakan untuk tahun berjalan, kemudian untuk fasilitas penyaluran dana yang penarikannya dilakukan tidak secara bertahap didasarkan biasanya atas bagi debit penyediaan dananya gitu. Termasuk juga penyediaan fasilitas jaminan ini didasarkan atas nilai jaminan nominal jaminan yang diterbitkan dan seterusnya. Nanti bisa teman-teman lihatlah ya terkait dengan BMPD ini. Nah, jadi BMPD ini ada BMPD perorangan dan kelompok ya teman-teman. Jadi kalau nasabah perorangan atau nasabah badan ya, maksudnya lembaga, kelompok ini nasabah yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana. Nah, jadi badan atau perorangan ini adalah nasabah yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana. Nah, kalau BMPD kelompok ini adalah kumpulan nasabah yang satu sama lain ini mempunyai kaitan dalam kepemilikan, kepengurusan, atau hubungan keuangan. Nah, misalnya dalam sisi kepemilikan nih, ada dua atau lebih perusahaan yang dianggap sebagai kelompok. Biasanya tanda-tandanya ya 35% atau lebih dari hak kepemilikan ini dimiliki masing-masing perusahaan, ini dikuasai oleh satu perusahaan atau seseorang yang secara bersama atau keluarga. Nah, satu perusahaan menguasai 35% atau lebih di hak kepemilikan perusahaan lainnya, biasanya gitu. Termasuk dari kepengurusannya ini dua atau lebih perusahaan ini dianggap sebagai kelompok apabila satu atau lebih dari pejabat suatu perusahaan menjadi pejabat perusahaan lain gitu. Nah, oke ya. Selanjutnya adalah dari sektor ekonomi dan segmen pasar ya teman-teman. Jadi di sektor ekonomi dan segmen pasar ini maksudnya supaya penyaluran dana ini efektif, maka dibuatlah sebuah mapping wilayah dari sisi sektor ekonomi yang akan
dibidik oleh manajemen untuk mempermudah proses penyaluran dana. Nah, untuk sektor ekonomi dan segmen pasar penyaluran dana bank syariah ini bisa dilihat dari berbagai hal ya. Yang pertama adalah sektor ekonomi itu sendiri. Maksudnya sektor ekonomi ini, jadi apakah bank ini menarget segmen umum atau segmen khusus. Kalau segmen umum itu kan penyaluran dana ini diberikan kepada nasabah kayak individu, kelompok, badan usaha, kan biasanya kegunaannya untuk modal kerja, kayak investasi, atau barang bisa jadi juga konsumtif. Jadi kalau segmen khusus, jadi itu penyaluran dana yang diberikan kepada pedagang pasar dalam memenuhi kebutuhan usahanya. Jadi dia memang khusus usaha. Ya. Kalau umum ini kan tadi ada investasi, modal kerja, konsumtif kan gitu. Nah, kemudian kalau dari sektor wilayah ya, kalau dari sektor wilayah wilayah mana saja yang bisa dijangkau ya, yang memungkinkan untuk bank ini bisa memonitoring setelah memberikan penyaluran dana. Kemudian kalau dari jenis usahanya ya, segmentasi jenis usahanya nanti banyak sekali yang bisa didanai kan. Ada mungkin dari pertanian, pertambangan, konstruksi, perdagangan, dan jasa-jasa lain lah gitu. Kalau dari segi plafon ya disesuaikan aja dengan ketentuan yang dengan memperhatikan BMPD bank itu. Oke, selanjutnya adalah penyaluran dana yang dihindari. Nah, jadi teman-teman ada ada batasan lah, ada batasan. Jadi bank ini mempunyai batasan dan larangan yang secara khusus diatur melalui surat keputusan direksi ya. Misalnya yang pertama ya, kaitannya tentang penyaluran dana, tapi penyaluran dana ini nggak boleh bertentangan dengan syariah, nggak boleh bertentangan dengan syariah, karena ini nanti akan bertolak belakang dengan bank syariah itu sendiri, karena aturannya memang yang bisa didanai, yang bisa mendapatkan penyaluran dana ini adalah tidak boleh bertolak belakang dengan konsep-konsep syariah, ya harus berlandaskan syariah Islam gitu usahanya. Kemudian yang kedua yaitu penyaluran dana yang tujuannya untuk spekulasi ini nggak boleh. Jadi setiap pejabat bank ini tidak diperkenankan ya, memberikan penyaluran dana kepada nasabah yang bersifat spekulasi. Itu jelas, karena spekulasi ini mencerminkan unsur gharar ya. Jadi penipuan apalagi maisir judi yang kayak hari ini belakangan ini viral ya. Ada binomo, ada apa itu ya, yang afiliatornya akhir-akhir ini ketangkap ya, mohon maaf atas nama Indra Ken. Kemudian ini kan banyak yang disita kan itu kan, terus kemudian Doni Salmanan ya, para orang-orang terkaya, anak-anak muda terkaya di Indonesia itu kan ya. Kemudian juga nggak boleh ya menyalurkan dana pada nasabah yang bermasalah, ini akan repot nanti, menambah masalah. Jadi kalau nasabahnya termasuk pada tergolong bermasalah itu, ini nanti komite bisa memutus tindak lanjut rencana penyaluran dana yang diberikan. Nah, terakhir kemudian adalah jenis penyaluran dananya. Jadi jenis penyaluran dana ini ada 3 teman-teman, ada modal kerja, investasi, dan konsumtif. Kalau modal kerja jelas penyaluran dananya ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan usaha ya, misalnya membeli alat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada yang model jenisnya investasi. Kalau investasi ini tujuannya ya untuk memenuhi pengadaan sarana prasarana ya, atau yang disamakan dengan itulah ya, pokoknya dengan investasi itu. Kemudian yang ketiga ada memang jenis penyaluran dananya ini bentuknya konsumtif. Jadi penyaluran dana ini untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga biasanya gitu. Oke teman-teman ya, terkait tentang kebijakan pokok begitu. Kemudian oh iya, jadi
tata cara penilaian kualitas penyaluran dana ini harus dilihat dari sisi kualitas dan integritas, teman-teman. Jadi mengacu pada ketentuan kualitas aktiva produktif sesuai peraturan Bank Indonesia. Nah, terkait dengan integritas pejabat penyaluran dana ini ya memang harus memiliki profesionalitas. Nah, integritas lah. Yang pertama harus mempunyai keahlian, ya, juga keterampilan dalam berbagai aktivitas perbankan. Kemudian yang kedua ya harus profesional, ya, pejabat penyaluran dana ini profesional, amanah, objektif, cermat, kan gitu. Dan tidak kalah pentingnya harus taat asas, ya, taat asas terhadap peraturan yang ada agar dia bisa memahami sepenuhnya peraturan perbankan, gitu. Oke, kemudian kode etik pejabat. Nah, kode etik pejabat penyaluran dana ini wajib dimiliki. Ya, jangan sampai melanggar kode etik ini. Yang pertama yaitu harus taat kepada undang-undang, patuh taat kepada ketentuan perundang-undangan dan peraturan penyaluran dana yang berlaku, baik eksternal maupun internal. Kemudian yang kedua adalah menghindari persaingan yang tidak sehat. Maksudnya jadi dalam kegiatan penyaluran dana ini jangan sampai ada unsur persaingan yang tidak sehat, karena pejabat nanti bisa tidak memiliki idealisme, ya, karena ada unsur persaingan yang tidak sehat itu. Kemudian juga jangan sampai, ya, pejabat penyaluran dana ini menyalahgunakan wewenang, ya, jadi nggak boleh, ya, tidak boleh menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. Kemudian selanjutnya adalah menjaga kerahasiaan, ya, menjaga kerahasiaan nasabah bank, ya. Ya, pokoknya hindari keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang berbasis kepentingan sehingga bisa menjaga kerahasiaannya. Kemudian memperhitungkan dampak. Nah, memperhitungkan dampak di sini maksudnya memperhitungkan dampak yang merugikan, ya, dari setiap kebijakan yang ditetapkan oleh bank dalam kegiatan ekonomi, sosial, lingkungannya, gitu. Kemudian dilarang keras, ya, pejabat penyaluran dana ini menerima hadiah. Nggak boleh, ya, nggak boleh, tidak boleh menerima hadiah atau imbalan apapun yang dapat memperkaya diri, ya, tidak hanya diri sendiri maupun ya bisa jadi keluarganya juga, yang nantinya malah berpengaruh pada profesionalisme dalam penilaian keputusan penyaluran dana, gitu. Nah, yang terakhir adalah tentu harus mematuhi nilai-nilai syariah karena konteksnya ini adalah kitab syariah, gitu, ya. Oke, selanjutnya adalah organisasi dan manajemen penyaluran dana, ya. Nah, jadi untuk mendukung pemberian penyaluran dana yang sehat, ini bank ini perlu menyediakan struktur pengendalian internal atau struktur pengendalian manajemen dalam pengawasan dan pembinaan, gitu, ya, dari mulai tahap awal sampai tahap akhir tentunya, ya. Jadi dalam kaitannya tentang organisasi manajemen ini ada dua komite penting. Yang pertama adalah komite kebijakan penyaluran dana atau disingkat dengan KKPD. Yang kedua adalah komite penyaluran dana atau disingkat dengan KPD. Nah, oke, kita coba, ya, lihat komite kebijakan penyaluran dana ini apa sih tugasnya sebenarnya. Jadi di komite penyaluran dana, komite kebijakan penyaluran dana ini dia punya fungsi, sebenarnya fungsi utama ini membantu direksi, intinya gitu, membantu direksi. Tapi dalam hal yang pertama adalah merumuskan kebijakan. Kemudian yang kedua membantu direksi dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan. Kemudian yang ketiga adalah membantu direksi dalam memantau perkembangan dan kondisi portofolio penyaluran dana. Dan yang terakhir adalah tentu membantu direksi dalam memberikan
saran-saran langkah perbaikan. Nah, biasanya keanggotaan KKPD ini, Komite Kebijakan Pengelolaan Dana ini, setidak-tidaknya ya, ini biasanya diketuai oleh direktur utama. Nah, nanti anggotanya ada pejabat yang terkait ya, misalnya kayak direktur, kabag marketing, kabag operasional, bagian administrasi, ya gitu. Terus ya itulah ya keanggotaan KPPD itu. Kemudian sebenarnya fungsinya apa sih ada KKPD ini? Jadi fungsinya adalah banyak teman-teman. Yang paling tidak memberikan masukan kepada direksi, baik data maupun pendapat ya, opini ya, yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana yang saya sampaikan tadi. Terus kemudian mengawasi supaya agar KPD dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen. Kemudian melakukan evaluasi berkala terhadap KPD, memberikan saran kan gitu. Termasuk juga memantau dan mengevaluasi perkembangan portofolio, kebenaran pelaksanaan kewenangan dalam proses memutuskan penyaluran dana, termasuk juga penyelesaian penyaluran dana bermasalah oleh KPD gitu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah Komite Penyaluran Dana ya teman-teman. Kalau yang pertama tadi adalah Komite Kebijakan Penyaluran Dana, yang kedua ini Komite Penyaluran Dana, beda ya. Jadi ini merupakan komite operasional yang membantu direksi dalam mengevaluasi dan juga memutuskan permohonan penyaluran dana untuk jumlah dan jenis penyaluran dana tertentu. Jadi ini ada di sini memutuskannya. Nah, dilihat dari sisi keanggotaan sendiri ini, teman-teman bisa menyesuaikan dengan jumlah dan pihak yang menjadi anggota KPD ini kan karena didasarkan atau diatur sesuai kebutuhan yang biasanya tertuang dalam surat keputusan direksi. Keanggotaannya nanti sesuai banknya lah, kemampuan banknya. Kemudian kalau dilihat dari tugas dan tanggung jawabnya, ya tugas dan tanggung jawabnya yang pertama adalah memberikan persetujuan atau penolakan secara independen pada permohonan penyaluran dana yang sesuai ya dengan batas wewenang penyaluran dana yang ditetapkan oleh direksi gitu. Kemudian yang kedua adalah melakukan koordinasi terus-menerus ya dengan pejabat yang menangani aspek operasional dalam penyediaan dana gitu. Oke ya, jadi teman-teman paham ya, Komite Penyaluran Dana dan Komite Kebijakan Penyaluran Dana. Oke, selanjutnya adalah terkait tentang wewenang dan tanggung jawab organisasi penyaluran dana. Nah, gini teman-teman, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam manajemen penyaluran dana, maka ketua dan anggota Komite Penyaluran Dana ini harus menjalankan kewajiban hierarki organisasi ya, tentu dengan amanah ya, harus dengan amanah. Maka pengambilan keputusan Komite Penyaluran Dana ya harus prosesnya melalui musyawarah ya, melalui musyawarah dan bertanggung jawab terhadap hasil keputusan. Nah, maka di sini nanti pemenang dan tanggung jawab organisasi penyaluran dana ini ada empat bagian ya, 4 bagian yang tentu juga memiliki tanggung jawab masing-masing. Yang pertama adalah komisaris. Nah, komisaris ini tugasnya adalah, tanggung jawabnya adalah yang pertama adalah menyetujui rencana. Nah, maksudnya apa? Menyetujui rencana penyaluran dana tahunan termasuk rencana pemberian penyaluran dana kepada pihak terkait kan gitu, dan juga penyaluran dana kepada nasabah dong, dan ini biasanya tertuang dalam rencana kerja bank ya, tertuang dalam rencana kerja banknya. Kemudian yang kedua adalah mengawasi pelaksanaan rencana pemberian penyaluran dana itu sendiri.
Kemudian yang ketiga, meminta pertanggungjawaban. Nah, jadi meminta penjelasan, meminta pertanggungjawaban direksi, serta meminta langkah-langkah perbaikan apabila ya rencana pemberian penyaluran dana ini menyimpang dari rencana yang telah dibuat. Kemudian tanggung jawabnya juga menyetujui hasil komite kebijakan penyaluran dana ya. Nah, biasanya ini memuat aspek yang tercantum dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyaluran dana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Terus kemudian adalah meminta penjelasan tanggung jawabnya ini. Meminta pertanggungjawaban direksi apabila terdapat penyimpangan dana, termasuk juga mengenai perkembangan dan kualitas portofolio penyaluran dana gitu. Nah, kemudian wewenang tanggung jawab bagian yang lain yaitu adalah direksi. Nah, direksi ini bertugas yang pertama adalah menyusun rencana. Tentunya juga bertanggung jawab ya atas penyusunan rencana pengelolaan dana yang dituangkan dalam rencana kerja bank. Kemudian yang kedua, memastikan konsistensi ya. Jadi KKPD memastikan bahwa KKPD ini telah menjalankan tugasnya secara konsekuen dan konsisten gitu. Kemudian yang ketiga adalah memastikan perbaikan. Ya, maksudnya adalah jadi direksi ini bertanggung jawab terhadap pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas hasil evaluasi dan saran-saran yang disampaikan oleh KKPD. Ya, kemudian selanjutnya adalah menetapkan anggota KKPD dan KPD, dan yang terakhir adalah melaporkan secara berkala, ya, baik ini tertulis maupun tidak tertulis ya kepada komisaris ya, terkait tentang perkembangan kualitas portofolio, perkembangan kualitas penyaluran dana dalam pengawasan khusus atau yang bermasalah, kemudian terkait tentang penyimpangan yang terjadi, temuan-temuan penting ya. Nah, ini tugas direksi ini. Kemudian ada juga bagian Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah ini yang membedakan dengan bank-bank konvensional, teman-teman. Jadi Dewan Pengawas Syariah ini nanti memiliki tanggung jawab menyetujui rencana penyaluran dana tahunan, termasuk rencana pemberian penyaluran dana kepada pihak yang terkait dengan bank gitu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah mengawasi prosesnya. Jadi mengawasi proses pelaksanaan pemberian penyaluran dana ini harus sesuai dengan syariah Islam. Ya, maka dia punya wewenang untuk meminta penjelasan ya, pertanggungjawaban kepada direksi. Nah, termasuk juga DPS ini harus kreatif ya, bisa menerbitkan produk-produk baru yang diperlukan ya atas usulan pengurus gitu. Nah, yang terakhir adalah bagian EO, Account Officer dalam penyaluran dana. Kalau ini Account Officer ini ya wajib mentaati semua ketentuan yang ditetapkan oleh KKPD. Kemudian juga melaksanakan tugas secara jujur, objektif, cermat ya. Dan yang ketiga adalah menghindari menghindari diri dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan supaya tidak merugikan bank nantinya gitu. Nah, selanjutnya adalah kebijakan persetujuan. Nah, dalam kebijakan persetujuan penyaluran dana ini ada beberapa hal ya teman-teman. Ada beberapa hal yang perlu dicermati. Yang pertama adalah terkait konsep hubungan pemohon penyaluran dana. Nah, jadi gini. Ruang lingkup kebijakan dalam pemberian penyaluran dana ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah konsep hubungan total pemohon penyaluran dana. Nah, hal-hal yang dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan penyaluran dana ini yang pertama tentu
perlu kajian data historis pemohon yang datanya antara lain bersumber dari sistem informasi debitur. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan prinsip kehati-hatian ya dalam penyaluran dana seperti BMPD yang saya jelaskan tadi. Kemudian risiko yang ada pada nasabah maupun usaha yang akan dibiayai ini seperti apa. Sekali lagi terkait data, risiko, kemudian termasuk prospek usahanya nanti bagaimana, dan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban banknya itu seberapa gitu. Nah, kemudian yang kedua, ruang lingkup kebijakan dalam pemberian penyaluran dana ini adalah terkait tentang penetapan batas wewenang persetujuan penyaluran dana. Ya, tentu ini harus mengikuti aturan batas wewenang penyaluran dana itu sendiri ya. Ya, jadi misalnya penetapan batas wewenang untuk menyetujui pemberian penyaluran dana ini biasanya dituangkan secara tertulis dalam surat keputusan direksi. Ya, di sana ada jumlah penyaluran dana berapa, pejabat yang ditunjuk siapa, kan gitu. Kemudian yang kedua, dalam penetapan batas wewenang persetujuan ini diisinya biasanya ada jadi penyaluran dana ini harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang. Kemudian termasuk ada juga di sana aturan tentang pendelegasian wewenang untuk memutus pemberian penyaluran dana, misalnya kayak kemampuan, kematangan, pengalaman, pengetahuan, dan seterusnya gitu. Kemudian selanjutnya adalah tanggung jawab pejabat pemutus penyaluran dana ini. Tanggung jawabnya dalam hal ini KPD ya, Komite Penyaluran Dana, harus memastikan bahwa setiap penyaluran dana ini sesuai dengan asas-asas penyaluran dana yang sehat. Kemudian juga memastikan bahwa pelaksanaan pemberian penyaluran dana ini sudah sesuai dengan KKPD, dan juga memastikan juga pemberian penyaluran dana ini didasarkan pada penilaian yang independen, artinya tidak terpengaruh oleh pihak lain. Maka ini salah satu tanda sehat kan, independen itu. Kemudian proses persetujuan teman-teman. Jadi untuk meningkatkan kedisiplinan, maka setiap pejabat penyaluran dana ini harus melakukan langkah-langkah proses persetujuan penyaluran dana. Yang pertama terkait tentang permohonan penyaluran dana. Ini biasanya untuk menilai permohonan penyaluran dana harus ada prinsip-prinsip permohonannya. Jadi misalnya bank bisa memproses permohonan penyaluran dana jika ada pengajuan secara tertulis oleh nasabah kayak gitu. Terus permohonan penyaluran dana ini harus memuat informasi yang lengkap ya, memenuhi persyaratan termasuk riwayat penyaluran dana di bank lain. Jadi, kayak orang mengajukan kredit kan tentu ada datanya, dicek BI dan lain sebagainya. Jadi data dan informasi ini lengkap, dipastikan kebenarannya, layak lah gitu. Terus kemudian ada setelah permohonan ada proses analisis ya, ada analisis ya. Jadi setiap permohonan penyaluran dana ini harus memenuhi syarat ya, syarat yang bisa dianalisis ya. Ya, jadi di sana harus misalnya bank ini menyediakan formulir yang sesuai dengan format yang ditetapkan gitu. Kemudian pemohon ini bisa mendapat fasilitas penyaluran dana ya setelah ada analisis penyaluran dananya. Termasuk juga dalam analisis penyaluran dana ini teman-teman harus punya informasi yang lengkap ya. Maksudnya informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon, kemudian di sana ada penilaian atas agunannya, atas jaminannya yang dipakai, kemudian termasuk juga di sana ada analisis penyaluran yang menyangkut prinsip kehati-hatian gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait tentang akad penyaluran dana. Nah, dalam akad penyaluran dana ini harus memenuhi keabsahan dan persyaratan syariah. Ya, juga ya harus sesuai dengan hukum yang berlaku di negara itu. Kemudian ada juga harus memuat ya
memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali, penyaluran dana, persyaratannya gimana, dan nah, dan yang keenam adalah prinsip persetujuan. Jadi pencairan penyaluran dana ini bisa dilakukan jika ya seluruh syarat yang ditetapkan ini sudah dipenuhi oleh nasabah, gitu teman-teman. Ya, oke ya. Jadi itu cakupan kebijakan persetujuan dalam proses penyaluran dana. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.